Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني وأخواتي في الله رحمني wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua, yang dengan nikmat-nikmatnya kita bisa menyempurnakan berbagai amalan kebaikan. Kemudian salawat dan salam kepada Nabi Muhammad, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang mengikuti petunjuk mereka dalam mengamalkan ajaran Islam sampai datangnya hari kiamat. Semoga kita semua termasuk dalam barisan orang-orang yang senantiasa berusaha untuk meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meneladani para sahabat beliau dalam kita mengamalkan ajaran agama kita yang mulia ini. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian kita membaca kitab Al-Qawaidu wal Usulu Al-Jami'atu wal Furuq wat Taqasimul Badi'atun Nafi'ah yang ditulis oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, yang kita sampai pada pembahasan kaidah yang ke-46. Kata beliau, al-qaidatu as-sadisatu wal arba'un, kaidah yang ke-46. Man lahul haqqu 'alal ghairi wa kana sababul haqqi zahiran, siapa yang memiliki hak atas orang lain dan sebab haknya itu jelas, falahul akhdhu min malihi, maka dia boleh mengambil hak tersebut, mengambil dari hartanya orang yang dia memiliki hak atas orang itu, biqadri haqqihi, sesuai dengan seukuran haknya. Idzam tana'a, jika orang yang seharusnya orang yang kita memiliki hak misalnya atas dia itu tidak mau menunaikan hak kita, atau ta'adzaru istidzanuhu, atau tidak bisa kita minta izin kepada dia karena suatu keadaan misalnya. Fa in kana sababu khafiyan, kalau sebab hak kita itu samar, kurang jelas, maka kata Syekh, falaysa lahu dzalik, maka tidak boleh dia mengambilnya kecuali dengan sepengetahuan pemilik asal harta tersebut. Nah, karena
Kalau hal-hal yang sebabnya kurang jelas, kemudian kita mengambilnya secara diam-diam tanpa seizin atau sepengetahuan yang memiliki harta, yang punya hutang sama kita misalnya, maka kita bisa dituduh sebagai pengkhianat, bisa dikasuskan. Tapi kalau sebab hak itu jelas, seperti kemarin kita sebutkan, istri memiliki hak nafkah dari suaminya, kemudian suaminya misalnya pelit, atau dia memberikan nafkah kepada istrinya tapi tidak cukup untuk istrinya dan anak-anaknya, maka Rasulullah SAW mengizinkan pihak istri untuk mengambil dari harta suaminya seukuran nafkah yang menjadi haknya, walaupun tanpa sepengetahuan dan seizin suaminya. Kita baca perkataan Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah. Jadi lafaz qaidahnya panjang, man lahul haqqu 'alal ghairi wa kana sababul haqqi zahiran falahul akhdhu min malihi biqadri haqqihi idza imtana' aw ta'azzara isti'dhanuhu wa idza kana sababu khafiyan falaysa lahu dzalik. Siapa yang memiliki hak atas orang lain dan sebab haknya dia itu jelas, maka boleh dia mengambil dari harta orang yang harusnya, atau harta orang yang dia memiliki hak dari orang itu, biqadri haqqihi, sesuai dengan ukuran haknya. Jika yang punya kewajiban atau yang kita memiliki hak darinya itu tidak mau menunaikannya, atau tidak bisa kita minta izin darinya. Wa in kana sababu khafiyan, kalau sebabnya khafi, samar, tidak jelas, maka tidak boleh mengambil hartanya kecuali dengan seizinnya. Kalau Syekh Utsaimin dalam manzumahnya beliau mengatakan, wa jaizun akhdhuka ma la nistuhiq syar'an walau sirran ka dhaifin fahu haq. Boleh kamu mengambil harta yang itu merupakan hak kamu secara syar'i walaupun secara sembunyi-sembunyi. Kata Syekh, seperti hak tamu, hak jamuan tamu, kata Syekh Utsaimin. Kita bertamu di rumah seorang muslim misalnya, kemudian dia tidak menjamu kita, padahal kita memiliki hak untuk dijamu sebagai tamu, dan si tuan rumah memiliki kewajiban untuk menjamu kita. Boleh ngambil walaupun secara sembunyi-sembunyi. Tapi kata Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizahullah, yang namanya tamu itu dari luar daerah, bukan dari satu daerah, dari Sangatta, sama-sama satu tinggal Sangatta lama, satu Sangatta baru, datang berkunjung, itu bukan tamu. Istilahnya dalam bahasa syar'i dia zair, pengunjung, bukan dhaif, sehingga dia tidak berhak untuk dijamu pada asalnya, walaupun jelas dianjurkan juga untuk dimuliakan, tapi tidak memiliki hak seperti haknya tamu. Tamu itu misalnya dari Sulawesi atau dari Samarinda, dari Bontang mengunjungi kita, nah itu baru tamu kata para ulama. Ini kadang-kadang tidak dibedakan oleh banyak orang, kata Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizahullah. Kita baca perkataan Syekh Abdurrahman bin As-Sa'di, kata beliau, lil awali amsilatun, untuk kaidah pertama, yaitu kalau kita memiliki hak yang jelas pada orang lain dan orang yang punya kewajiban untuk menunaikan hak kita itu tidak mau menunaikannya atau tidak bisa kita minta izin kepada dia, maka boleh kita mengambil hartanya seukuran hak kita. Di antara contohnya kata Syekh adalah idam tana zauju minan nafaqatil wajibati li zaujatihi, jika seorang suami tidak mau memberikan nafkah yang wajib kepada istrinya, falaha al-akhdhu min malihi biqadri nafaqatiha, maka istrinya berhak untuk mengambil dari harta suaminya seukuran nafkah dia tiap bulan misalnya. Wa nafaqati auladiha sighar, dan nafkah anak-anaknya yang kecil. Jadi Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di menyebutkan yang wajib untuk dinafkahi oleh seorang bapak, seorang suami dari anaknya adalah yang masih kecil, yang belum bisa kerja. Kalau sudah bisa kerja, dia gak berhak untuk minta nafkah dari ayahnya.
Nah, kerja sendiri kan asalnya. Tapi di Indonesia orang tua itu pada baik banget sama anaknya. Atau anaknya sudah kerja pun dikasih, masih dikasih, disekolahkan S2 sampai S3, dibiayai semua. Ada orang-orang tua seperti itu. Padahal nggak wajib itu sebenarnya. Nah, khususnya anak laki-laki. Kalau anak perempuannya sampai menikah, dia di bawah tanggungan ayahnya sampai dia menikah. Kalau sudah menikah, ya dinafkahi oleh suaminya. Jadi kata Syekh, kalau ada seorang laki-laki, seorang suami tidak mau menafkahi istrinya, padahal dia mampu sebenarnya, punya harta, tapi orangnya pelit, ada orang-orang seperti itu. Jangankan kepada istrinya, kepada anaknya, hatta kepada dirinya sendiri dia pelit. Ada orang seperti itu. Jadi dia senang hartanya itu dia simpan. Pakaiannya tidak pernah ganti bertahun-tahun, makannya cuma nasi sama garam misalnya. Padahal dia bisa beli ikan, bisa beli sayur sebenarnya. Nah, seperti yang Allah sebutkan dalam surat Al-Humazah, alladzi jama'a malau wa 'addadah, orang yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Yahsabu anna malahu akhladah, dia mengira bahwa hartanya itu akan mengekalkan dia. Kalau ada suami yang seperti itu yang pelit banget, na'udzubillah, maka istri boleh mengambil haknya dari suaminya berupa nafkah walaupun secara sembunyi-sembunyi. Ini dalilnya adalah hadisnya Abu Sufyan, hadisnya Hindun, istrinya Abu Sufyan radhiyallahu taala anhuma, yang mengadu kepada Rasulullah SAW dalam Sahih Bukhari hadisnya. Kata dia, sesungguhnya Abu Sufyan itu rajulun syahih, laki-laki yang pelit katanya. Dia ngasih nafkah sih sama saya katanya, tapi tidak cukup untuk saya dan anak-anakku. Kata Rasulullah SAW, khudhi ma yakfiki wa waladaki, ambil yang mencukupi kamu dan anak-anakmu walaupun tanpa izin. Ini dalil tentang kaidah ini, karena sebabnya istri itu memiliki hak atas suaminya itu sangat jelas, yaitu statusnya sebagai istri, dia punya hak untuk dinafkahi oleh suaminya. Ini kata Syekh. Wa kadzalika man wajabat alaihi nafaqatu qaribihi. Demikian pula orang yang wajib untuk menafkahi kerabatnya. Misalnya dia punya saudari perempuan yang sudah jadi janda, tidak punya suami lagi, tidak punya orang tua lagi, yang ada tinggal saudara laki-lakinya. Nah, yang wajib untuk menafkahinya itu saudara laki-lakinya itu pada asalnya. Kalau saudara laki-lakinya pelit, maka boleh dia mengambil dari harta saudaranya itu sesuai dengan kebutuhannya. Nah, atau menafkahi orang tua, pokoknya kerabat, orang-orang yang wajib untuk kita nafkahi. Wa kadzalika dhaif, ini yang disebutkan oleh Syekh dalam manzumahnya. Demikian pula tamu. Idza tana man nazala bihi min kirahu. Jika orang yang dia bertamu di tempatnya atau tuan rumahnya tidak mau menjamu dia, kirah, memberikan jamuan. Padahal dia berhak untuk dijamu, dan syariat yang berikan hak seperti itu. Falahu al-akhdhu min malihi bimiqdari haqqihi, maka bagi tamu itu boleh mengambil dari harta tuan rumah yang dia bertamu di situ sesuai dengan ukuran haknya. Lahum fi hadhil ahwal la yunsabu ila khiyanatin, karena sikap mereka mengambil hak mereka dalam keadaan kondisi-kondisi yang dicontohkan ini, mereka tidak akan disebut, dinasabkan, sandarkan kepada mereka sebagai sifat pengkhianat. Wa inna ma yu'za ila dzalika as-sababu az-zahir. Hal itu karena sebab mereka mendapatkan hak ini sangat jelas sebabnya, baik itu secara syar'i maupun sepengetahuan orang banyak, bahwa
istri misalnya berhak untuk mendapatkan nafkah dari suaminya. Tamu itu pada asalnya dijamu, dan dalam Islam sangat dianjurkan tentang masalah itu. Kata Rasulullah SAW, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu." Siapa yang beriman dengan Allah dan hari kiamat, maka hendaknya dia memuliakan tamunya. Kemudian kata Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di, "Wa misalu sani." Contoh untuk bagian kedua dari kaidah ini, yaitu kalau kita memiliki hak yang sebabnya kurang jelas, tidak diketahui oleh banyak orang. Man lahu dainun ala akhar min qardin aw samani mabi aw qimati mutlafin aw ghairiha min al-huquqi allati takhfa. Siapa yang memiliki hak piutang, jadi kita menjamkan duit kepada seseorang, itu pada asalnya orang lain nggak tahu pada asalnya, walaupun ada bukti tertulisnya. Nah, jadi sebabnya kita memiliki hak kepada teman kita, misalnya kita pinjamkan duit, itu kurang jelas, samar bagi kebanyakan orang. Jadi kalau tiba-tiba kita dilihat mengambil hartanya, ini bisa dituduh sebagai pencuri atau pengkhianat. Siapa yang punya hak atas orang lain dari hutang atau harga barang yang belum dibayar, atau qimatu mutlaf, yaitu harga barang yang dirusak, atau denda bahasa lainnya, atau semisalnya, berupa hak-hak yang masih samar sebabnya, kata Syekh. Ini nggak boleh kita mengambil, walaupun jelas ada hak kita kepada dia, tapi yang tahu paling cuma kita sama saksi, mungkin kalau ada saksinya. Kalau nggak ada saksinya, cuma kita doang, dan bisa dia memperkarakan kita, sehingga pada asalnya nggak boleh kita mengambil, kata Syekh, kecuali dengan izin dia. Baik, fahada idam tana al matlubu minal wafa. Pada kasus-kasus ini, kata Syekh, kalau yang dituntut itu yaitu yang punya kewajiban, misalnya berhutangnya, dia tidak mau untuk menunaikan hutangnya, falaisa li sahibil haq al-akhdhu min malihi bighairi idnihi, maka tidak boleh bagi pemilik hak untuk mengambil hartanya orang yang berhutang itu, kecuali dengan izinnya, dengan izin si pemilik harta. Li'annahu wa in kana lahu haqqun fi hadhihi halah, karena kata Syekh, walaupun dia sebenarnya punya hak, katanya punya piutang, tetap dia, kalau dia mengambilnya secara tanpa izin, tersembunyi-sembunyi, yunsabu ila khiyanatin, dia akan disandarkan, disebut sebagai pengkhianat. Nah, wa fihi aidan saddun li babis syarr wal fasad. Dalam hal ini juga ada bentuk menutup pintu keburukan dan kerusakan. Kama huwa ma'rufun li hadisi, sebagaimana yang ma'ruf dalam hadis yang sahih, kata Rasulullah SAW, "Addil amanata ila man i'tamanak." Tunaikan amanah kepada orang yang memberikan amanah itu kepadamu. Ini jelas. Potongan terakhir yang menjadi pembahasan, wala takhun man khana. Jangan kamu mengkhianati orang yang mengkhianatimu, karena khianat itu sifat yang buruk. Pada asalnya jangan kita berbuat seperti mereka. Dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini pengecualian dari kaidah umum. Yang kaidah umum kata Allah, wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun misluha. Balasan keburukan itu keburukan yang semisalnya. Kecuali dalam masalah berkhianat, Rasulullah SAW melarang untuk kita membalas pengkhianatan orang dengan pengkhianatan yang semisalnya. Wa hadzal qaulul mutawassatu baina qauli man ajaza dzalika mutlaqan wa man mana'a mutlaqan wa huwa madhhabu Imam Ahmad. Kata Syekh, yang dijelaskan, dirujukkan oleh Syekh dalam kaidah ini adalah mazhab yang pertengahan antara pendapat yang mengatakan boleh secara mutlak, yaitu kalau kita memiliki hak pada orang lain walaupun sebabnya itu tidak jelas, seperti hutang misalnya atau piutang, boleh kita mengambil dari hartanya seukuran hak kita walaupun dia tidak tahu.
secara mutlak. Ada juga yang melarang secara mutlak. Yang benar kata Syekh Abdurrahman bin Nasir Sa'di, ya dirinci. Kalau sebabnya itu jelas berdasarkan hadisnya Hindun, istrinya Abu Sufyan, boleh mengambil haknya sesuai dengan Quran haknya. Kalau sebabnya tidak jelas, maka sebaiknya jangan, karena kata Rasulullah SAW, wala takhun man khanak, jangan kamu khianati orang yang mengkhianati. Ini mazhabnya Imam Ahmad yang disampaikan oleh beliau ini. Wa huwa ashahul aqwal, inilah pendapat yang paling sahih. Wa huwa alladhi tadulu alaihi al-adillatu sahihah al-muwaffiqu li usuli syariati wa hikamiha. Nah, ini pendapat yang ditunjukkan oleh dalil-dalilnya sahih, yang cocok dengan asal dan hikmah-hikmah syariat. Ya, itu pembahasan kaidah yang ke-46. Ini beberapa kesimpulan bahasa Indonesianya. Sebab kepemilikan hak, sebab kepemilikan atau hak terhadap satu secara syar'i kadang ada yang jelas, ada juga yang tidak jelas. Di antara contoh sebab kepemilikan atau hak yang jelas secara syar'i adalah hak nafkah bagi istri dan anak, hak jamuan tamu, seperti yang disebutkan tadi. Contoh hak yang samar adalah hak hutang, piutang, hak ganti rugi kerusakan barang, hak harga barang yang belum terbayar. Ini pada saya sebabnya samar, kata para ulama. Yang benar, tidak boleh kita mengambilnya kecuali seizin pemilik harta itu. Nah, berikutnya, syariat membolehkan kepada pemilik hak yang sebabnya jelas dengan sembunyi-sembunyi mengambil haknya dengan sembunyi-sembunyi jika dia tidak mendapatkannya dengan wajar. Berbeda dengan hak yang masih samar sebabnya. Menurut pendapat yang paling kuat, sebaiknya jangan diambil kecuali dengan sepengetahuan atau seizin yang punya kewajiban untuk menunaikannya. Nah, itu pembahasan kaidah yang ke-46.